Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami harap kabarnya semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat walafiat. Wow, gimana nih hasil SKD teman-teman? Karena ini lagi trennya bulan pengumuman SKD, betul? Nah, kami harap hasil SKD teman-teman dalam hasil yang memuaskan sesuai dengan yang kalian harapkan. Oh, aku ranking 1 nih. Oh, aku ranking terakhir nih tapi aku lolos SKB. Oh, jangan jadi masalah. Nanti kita akan kupas tuntas trik gimana sih lolos ke SKB di ngobrol santai bareng ahlinya. Nah, kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk mendengarkan dari ahlinya, ngobrol bareng ahlinya. Nanti mungkin suatu saat kalau misalnya teman-teman mau nyoba lagi, aku mau dong tentang ahli ini dong, nah itu nanti boleh share boleh ketik di komen bawah ini, terus sambil ngobrol juga pengen ahlinya apa, mau bahas tentang apa, itu boleh. Tapi jangan lupa like dan subscribe video kami ya, jadi kami bisa tahu juga apa sih yang ingin kalian dengarkan. Nah, kali ini aku mau nyapa sebenarnya sahabat kami, teman saya di dunia maya, karena saya juga belum pernah ketemu sama beliau dari awal sampai sekarang. Kita kenal kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, dan saya sangat bangga. Saya sangat nih anak perjuangannya luar biasa juga ya. Jadi saya sangat ingin sih mengulik-ulik juga bagaimana perjuangannya mereka dalam merebut salah satu NIP, pejuang NIP. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara beliau menjadi nomor 1 di bidang keguruan. Kalau sekarang kalau nggak salah nggak ada ya teman-teman ya bidang keguruan itu untuk bagi PNS, tapi untuk D3K ya. Yap, kebetulan dia juga nih tahun CPNS 2019 dan menjadi di CPNS 2021 ini dia membuka juga bimbelnya judulnya lucu loh, bimbel cabi, karena mungkin termotivasi dengan wajahnya yang cabi dan ya. Kita sambut ya, nanti kita kenalan langsung dengan beliau sebentar. Oke, kalau ini kita kenalan dulu ya. Ini kebetulan sama salah satu sahabat teman maya saya, karena kita belum pernah ketemu ya kak ya, teman maya ya gitu ya kak ya, di dunia maya ya. Iya, kita nggak pernah ketemu ya. Iya, benar. Nah, Mbak, langsung kenalan ya kak ya. Ini. Kenalan ya kak, namanya Mbak siapa Mbak? Ya. Tunggu, aku cari tempat yang mana dulu. Oke, santai aja. Ini ya, harusnya ya. Tunggu, aku cari tempat dulu. Ya. Oke, tadi yang sudah kita obrolkan ya teman-teman ya. Tadi kita ngobrol mau sama siapa sih ngobrol santainya ini, sama ahlinya nih, bareng ahlinya tuh sama siapa. Nah ini tadi nih, ayo kenalan dulu nih dengan Mbak Bulan. Kalau kita manggilnya Mbak Bulan ya, Mbak Bulan ya. Tapi namanya Mbak Siapa dan beliau kenapa sih saya manggil beliau, karena beliau adalah CPNS 2019 ya Mbak Bulan ya? Ya, 2019. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Bulan Rahmasari. Saya biasa dipanggil Bulan atau biasa dipanggil Bebulan. Saya CPNS tahun 2019, asal dari Kabupaten Blitar. Begitu. Waktu itu saingannya berapa Mbak Bulan ya? Waktu saya SKD itu saingannya 14. Lumayan banyak ya Mbak ya?
Ya, Padahal yang 14 dibutuhkan itu berapa Mbak waktu itu? yang dibutuhkan satu. Oh satu, berarti Mbak satu-satunya ngelawan 14 orang ya Mbak ya, ceritanya ya Mbak ya? Ya, Wow. begini waktu itu ada cerita begini, sebelum CPNS 2019 itu ada CPNS 2018. Nah, waktu itu saingan aku 25 orang, tapi karena nilaiku sangat tinggi, akhirnya teman-teman yang GTT satu kecamatan itu akhirnya intinya bulan itu daftar di mana gitu. Kalau tahu saya daftar di situ dia langsung pergi gitu. Padahal kan biasa aja gitu. Ya, akhirnya saingan saya yang di Kecamatan Binangun itu umumnya itu tidak ada. Jadi teman-teman yang dari Kecamatan Binangun itu sama sekali tidak tahu, tidak berarti ada, takut tidak sama ada. Kak Bulan. Ya, karena tahu kalau saya memilih satu formasi di SD tersebut gitu. Waduh, berarti Mbak Bulan ini saingan hebat ya, maksudnya kita agak-agak khawatir kalau bareng Mbak Bulan, mungkin pikiran teman-temannya Mbak Bulan seperti itu ya Mbak ya? Iya, mungkin seperti itu. Iya, akhirnya saya tahu dari nilai SKD kalau memang pesaingnya itu tidak ada yang dari Kecamatan Binangun waktu itu. Oke. Terus waktu yang 2018 itu belum kesempatannya Mbak Bulan? Iya, tahun 2018 itu saya kalah di SKB waktu itu tahun 2018. Kemudian sebenarnya nilainya sudah sangat tinggi, tapi karena SKB mungkin saya kurang persiapan dan kira-kira saya juga tidak tahu medannya, pelajaran apa yang harus saya siapkan itu saya kurang memahami, jadi mungkin kurang belum rezeki ya mungkin ya. Gitu ya. Beda dengan 2019 yang mungkin sudah menguasai medan, intinya begitu. Udah siap bertarung dulu mungkin tahun 2019 ya. Oke, Mbak Bulan tuh kalau nggak salah kemarin sempat ya di tahun 2021 ini buka bimbel, kalau nggak sesuai dengan bimbel cabi ya, itu sesuai dengan postur Mbak sendiri yang cabi dan imut, atau ada apa sih yang menyebabkan Mbak menciptakan atau membuat aku tak bikin bimbel lah gitu. Kalau nggak salah awalnya ya Mbak ya. Waktu itu bimbelnya bukan SKB tapi P3K. P3K, oke. Ya habis saya SKB, kemudian ada teman gitu yang ingin mengajak saya gitu. Sebenarnya kan teman banyak gitu, tapi dia memilih saya untuk memegang teknik profesional yang waktu itu di mata kuliah teknik, kan ada teknik pedagogi, ada manajerial dan teknik profesional. Nah itu kebetulan teknik profesional saya yang megang karena di dalam yang diujikan dalam tes P3K waktu itu gitu. Terus ini banyak yang lolos juga ya kemarin kalau nggak salah dengar. Ya, alhamdulillah banyak yang lolos dari tahap 1. Dari peserta 900 itu hampir 880-an. Paling yang tidak lolos hanya berapa belas gitu, karena mungkin mereka memilih formasi yang mungkin dia itu salah memilih formasi begitu. Keren ya, dari 900 800, wah luar biasa. Iya, banyak yang lulus, alhamdulillah ya. Itu suatu kebanggaan sendiri ya Mbak Bulan ya. Alhamdulillah ya. Aku bisa membantu orang-orang untuk menuju ke pegawai kontrak, itu kan tetap nikah ya. Ya waktu itu saya dan bersama kawan-kawan, jadi saya tidak sendiri, saya bersama kawan-kawan itu mengelola bimbel itu dari mulai pembelajaran, ngerjaan tryout sampai dengan langsung dibimbing sampai dia ujian dan sampai selesai begitu. Oke, keren banget. Nah, sekarang nih kembali lagi ke ceritanya Mbak Bulan, langsung aja deh. Kan tadi udah flashback ke ternyata selain beliau adalah CPNS 2019, ternyata dia punya banyak cerita ya pas SKD-nya. Ternyata teman-temannya tuh udah minder karena beliau adalah orang-orang yang pasti salah satu orang serius di Blitar gitu. Nah,
setelah SKD, Mbak kan 3 besar ya, karena yang dibutuhkan cuma 1. Iya. Nah, karena 2018 Mbak sempat kayak aku kayaknya triknya kurang nih. Nah, di saat Mbak keterima di 2019 ini, trik apa sih yang Mbak buat? Aku harus kayak gini nih, terus trik and tips. Nih saya lagi banyak nih. Benar. Iya kan, ini setelah saya akhirnya gagal nih, saya berusaha dan kegagalan itu membuat saya menjadi cambuk begitu. Jadi 1 tahun sebelum SKD itu saya sudah mempersiapkan untuk membeli buku CPNS, terus untuk belajar bareng lewat grup WA begitu. Terus kemudian sudah akhirnya dapat 3 besar untuk masuk ke SKB, saya langsung nomor 1 juga langsung belajar gitu. Selain lewat belajar grup, saya belajar mandiri begitu. Mulai dari saya tuh belajarnya, kalau sudah belajar tuh kayak ketagihan gitu. Jadi mulai dari pagi sampai sekitar jam 11 itu sudah saya selesai. Kemudian saya bangun lagi untuk belajar kembali gitu sampai masuk waktu subuh begitu. Masya Allah. Kayak ketagihan gitu. Berarti pejuang yang luar biasa ya. Gitu. Pejuang yang luar biasa ya, tanpa lelah dia belajar dari bisa dibilang dari pagi sampai pagi lagi, meskipun ada istirahat sebentar ya. Memang itu kan penting ya, istirahat ya Mbak Bulan ya, karena kita tahu sendiri kalau kita nggak istirahat, otomatis kan kayak drop ya, lebih banyak drop, sakit gitu. Nah, selain itu Mbak Bulan tuh belajar apa aja? Tadi kan dari pagi nih sampai pagi ke pagi itu jelas ya, karena motivasi. Kalau saya biasanya dapat pertama itu saya lihat kisi-kisi yang tahun lalu, biasanya begitu. Tahun lalu itu yang keluar apa saja kisi-kisinya. Nah, setelah itu saya giat mengikuti tryout gitu. Jadi jadi kalau ada tryout lewat yang di Instagram itu mengadain tryout akbar, itu saya rajin sekali ikut gitu. Tryout nasional, apalagi kalau sudah ada ranking gitu, saya semangat gitu untuk meskipun kadang nilai tryout yang keluar nanti tidak seperti yang kita bayangkan, tapi saya maju saja. Kalau sudah ada tryout gitu, saya langsung ikut terus. Mulai dari yang di Instagram, mulai dari yang di Facebook itu saya selalu mengikuti gitu. Saya berharap saya habiskan jatah kegagalan saya di tryout gitu. Nanti kalau sudah ujian saya harus menang gitu, saya harus sukses gitu. Wow, semangatnya luar biasa. Berarti kalau salah satu nih bisa tak ambil tipsnya, jangan pernah mudah mudah nyerah ya Kak ya. Jadi yang jangan menyerah gitu. Carilah soal-soal itu, Kakak harus benar-benar ayolah dicoba biar iya benar. Waktu kita saat bertempur langsung di SKB ya waktu itu ya Kak ya. Iya, benar. Terus yang paling penting itu ya, selain kita ikhtiar gitu, juga ada doa dari orang tua, orang yang kita sayang, apalagi dari suami begitu. Doa itu selain ikhtiar, kita doa itu yang paling menghantarkan keinginan kita untuk sampai ke tujuan gitu, menurut saya begitu. Iya betul. Iya. Oh, berarti waktu itu motivasinya Kakak berarti dari suami dan keluarga juga ya? Iya. Tadi kan karena selalu ikhtiar ya. Kita emang ikhtiar ya, dengan berdoa dan belajar itu pasti ya. Setiap orang tuh pasti belajar. Nah, tapi kan tadi bilang doa dari seorang orang tua dan suami. Berarti kan ada cerita nggak di balik kayak misalnya Kakak nih, ini gara-gara suamiku nih, aku daftar di sini nih, gara-gara ibuku nih, aku daftar di sini. Pernah nggak? Iya benar. Waktu itu saya memilih di SD yang terpencil gitu, karena melihat sejarah yang kemarin tahun lalu, SD terpencil itu tidak ada peminatnya, akhirnya semua kan lari ke SD yang terpencil gitu. Nah, maunya saya juga begitu, saya pengen ke SD yang jauh dari rumah gitu.
ibaratnya nanti tidak ada pesaing. Oke, Nah, pikiran ternyata ya, pikiran nggak ada pesaing gitu, kalau di pelosok gitu ya. Oke. ya Terus? ternyata setelah saya utarakan keinginan saya itu, ibu saya Mm-mm. bilang, kalau sudah waktunya kamu itu lulus, dimanapun tempatnya, formasi dimanapun, kamu itu lulus, tidak perlu memilih yang jauh dari rumah, gitu. Oh, gitu. Kebetulan ada formasi yang memang dekat dengan rumah, mungkin hanya 5 menit sampai 7 menit sudah sampai di rumah. Nah, akhirnya Mm-mm. ibu mengarahkan lebih baik di SD yang lebih dekat rumah gitu. Oke. Karena kamu seorang ibu, nanti jika anak-anak itu bisa dipantau lah kalau dekat rumah. Mm-mm. Akhirnya saya beralih pikiran, oh ternyata ibu tidak merestui saya untuk memilih formasi yang lebih jauh dari rumah. Akhirnya saya memilih SD yang paling dekat dengan rumah itu. Dengan restu ibu, saya berani gitu memilih formasi yang menurut ibu saya itu sudah sesuai, sudah pas gitu. Nanti kalau sudah waktunya lulus, meskipun dekat, tidak ada yang bisa menghalangi. Betul banget ya Ibu Kak saya, ya. ibu saya bilang begitu. Saya ya manut gitu. Oh, berarti dari Anak orang saya tua juga, ya. ya. Jadi Iya, ini kan dari benar. orang tua ya, betul ya. Berarti salah satu juga bisa kita lihat nih. Ini yang untuk orang-orang yang tadi kan kita udah sempat ke SKB ya, apa aja persiapannya. Jadi kalau yang SKB itu yang pertama yang jelas mantap, deket, bukan dengan alasan maaf ya Kak, aku mau ke pelosok nih biar suatu aku yakin kalau di pelosok nih aku keterima. Tapi mantaplah, kamu harusnya di posisi di mana posisimu dan di mana kamu harus memantapkan hati yang sesuai dengan kata hati dan orang tua ya. Kalau dari cerita kakak tadi kan seperti itu ya. Iya. Selain apa ya, kita tahu medannya, medan untuk berjuang di SKB itu seperti apa, mulai dari soal, trik mengerjakan, tips untuk bisa lulus, tapi juga ada kisah apa ya namanya, ini kisah spiritual yang memang kalau kita itu tidak percaya, ya ada sisi lain yang bisa menggagalkan kesuksesan kita gitu. Selain ada kita tuh belajar, mengerjakan tryout dan sebagainya gitu. Jadi peran orang tua, doa orang tua juga sangat mempengaruhi dalam hal besar saya. Gitu. Luar biasa ya. Berarti enggak serta-merta hanya belajar, tapi bagaimana orang-orang di belakang kita yang support, yang benar-benar nggak harus loh kamu tuh nggak harus loh kamu pintar. Maksudnya ini ada kayak ini loh beneran dorongan. Memang waktu kakak, kalau yang cerita kakak yang 2018 skor tinggi nih, tapi ternyata belum rezeki ya Kak ya. Iya, benar. Ada skornya tinggi nih, alhamdulillah skornya tinggi, tapi rezekinya belum ada. Dan rezeki itu baru 2019 di saat kita berpikir, aku juga skorku tinggi misalnya gitu ya Kak. Tapi ternyata ada sisi lain, ini loh ternyata hikmahnya tuh kamu nggak kemarin 2018 mungkin pilihanmu terlalu jauh, sekarang kamu didekatkan dengan rumah, mungkin gitu ya Kak ya. Rumah, iya ada hikmahnya. Ada hikmah di balik gitu ya, iya, saya tidak lulus di tahun 2018. Begitu. Betul. Jadi mungkin di 2018 jauh waktu itu SD-nya Kak. Iya, lumayan jauh. Saya memilih di SD yang medannya pun berat. Maksudnya medan menuju ke sana itu jalannya sulit begitu. Tapi ternyata Allah memberikan yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Luar biasa ya Kak ya. Berarti memang jangan yang lagi dengar-dengar nih, mungkin jangan langsung aku SKD-nya nggak keterima SKB. Tapi kan kita masih ada perjuangan untuk kedepannya. Mungkin tahun depan boleh dicoba lagi dengan mungkin trik, cobalah cari yang mungkin sesuai dengan hati nurani atau dengan orang tua gimana gitu ya Kak ya. Utamanya itu apa ya, restu ibu, terus kemudian kita itu mantap gitu. Kalau di SD sana mungkin bisa mengabdi begitu. Berarti jangan berpikir aku tak ke tempat yang kemungkinan besar peluangku banyak karena suatu saat aku bisa pindah gitu ya. Jadi berpikir bahwa kita harus mengabdi ya Kak ya.
Ya, harus ada niatan memang kita itu mau mengabdi gitu, bukan untuk kalau sudah terima baru kita nanti mengajukan mutasi, tidak. Kalau itu hanya sekedar apa ya, keinginan jabatan gitu. Kalau memang benar-benar mengabdi ya harus setulus hati begitu. Dari mulai pemilihan formasi. Dari mulai pemilihan formasi, bukan Ya. dari mulai saat kamu bekerja. Intinya seperti itu ya, Kak? Ya, tidak. Dari mulai pemilihan formasi yang pertama kali kita daftar itu. Iya, Jadi betul. saya memang mau mengabdi yang dekat dengan rumah, sama mengawasi anak-anak gitu. Wah, ini salah satu inspirasi nih, ceritanya juga berliku-liku. Jadi nggak semuanya yang keterima PNS itu cuma dengar-dengar dari omongan orang yang cuma dia beruntung nih itu. Tapi ternyata perjuangan itu tuh juga banyak. Jadi nggak semuanya langsung serta-merta wah ini karena dia bejo nih, orang pintar kalah sama orang bejo. Tapi ternyata ada memang salah satu unsur terpenting itu adalah bejo ya, keberuntungan ya Kak ya, bejo, Iya, tapi kalau ada tidak prosesnya diiringi juga. Gimana ya, Kak? Benar. Iya, kalau tidak diiringi dengan ikhtiar yang berbagai macam kendala, berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi, tidak akan bejo itu nempelnya pada orang-orang yang siap untuk berusaha gitu. Nggak cuma bejo pada orang-orang yang memang bejo-bejo gitu ya, maksudnya iya, dia hanya sekedar malas gitu. Bener. Oke, nah kalau Kak Bulan sendiri nyaman nggak sih sekarang setelah bisa dibilang ini udah di tangan ya Kak ya? Menyesal nggak waktu itu daftar CPNS? Kan banyak nih cerita-cerita juga. Tadi kan kita juga udah bagi trip and trick ya Kak ya, belajar yang dari pagi malam, dibabat dari WA, grup Telegram, grup IG, semuanya sama kakak. Terus ilmu-ilmu disesuaikan dengan sesuai dengan kisi-kisinya ya Kak ya, kisi-kisi mana yang kita pelajari itu benar ya Kak ya. Nah sebenarnya setelah kakak terjun nih sekalian buat motivasi yang udah cuma CPNS, cuma PNS, cuma ini kerja gitu. Kakak sekarang nyaman nggak dengan pekerjaan kakak itu? Kalau dibilang bukan nyaman lagi, sangat nyaman. Oh, sangat nyaman. Karena di sini sangat nyaman sekali. Di sini ya nomor satu itu dekat dengan rumah. Yang kedua di sini tuh personil dari di SD yang saya pilih itu benar-benar sangat harmonis gitu. Oh, Masya sangat Allah. Harmonis, saling mendukung. Benar. Di sini banyak senior-seniornya. Jadi saya sebagai CPNS itu hanya junior gitu. Banyak senior-senior di sini. Iya, di sini ada sekitar lebih dari 10 guru yang ada di sini dengan PNS yang mendominasi. Jadi saya hanya sebagai CPNS saya ikut belajar gitu di sini, banyak dibimbing gitu. Dan saya merasa sangat nyaman, sangat betah gitu. Saya beruntung, saya merasa ya Allah, saya ini ternyata saya masuk di 2019, diangkat 2019 ini ternyata ini loh berkahnya. Saya punya banyak saudara, banyak ibu-ibu yang sangat seperti ibu saya sendiri. Bahkan saya itu kadang curhat itu sama ibu-ibu yang ada di SD sini begitu. Udah kayak saudara ya, benar-benar kayak orang tua sendiri gitu, kedua ya Kak ya. Kayak saudara, benar. Iya. Wow, terima kasih Mbak Bulan. Ini sebenarnya pengen banyak ngobrolnya, tapi ternyata dibatasi oleh waktu nih. Nanti ininya soalnya kita nggak bisa ngobrol langsung ya Kak ya. Kalau kita hanya bisanya lewat. Iya, tidak apa-apa. Ya, terima kasih banyak. Semoga sedikit tadi obrolan-obrolan santai bareng ahlinya. Ini saya bilang ahlinya karena beliau ahlinya dari menyingkirkan banyak orang dari beberapa tempat, akhirnya dia menjadi nomor 1 di daerah di SD-nya beliau. Jadi kan sesuatu yang luar biasa ya, perjuangan yang luar biasa. Dari dia bercerita tentang awalnya seperti apa, SKB-nya persiapannya dari pagi sampai pagi lagi, tetap berjuang meskipun dia sempat terjatuh di awalnya, tapi dia langsung bisa berjuang lagi untuk bangkit lagi. Wah, makasih banyak Mbak Bulan atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sama-sama. Ya, amin.
Makasih ya Mbak, dadah. Ya, sama-sama. Oke, makasih Kak.